Amin. Puji Tuhan, saudari, kita sampai kepada kelas penggembalaan kita, pelajaran kelima. Sebelum kita mulai firman Tuhan, di dalam kelas penggembalaan ini, kita boleh bersatu di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ada kesempatan lagi. Tuhan, kami mau terbuka terhadap Dikau Tuhan. Tuhan, kami mohon Kau menggembalakan kami Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami perlu Dikau terus menggembalakan kami, membimbing kami Tuhan ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau Tuhan. Tuhan, kami terbuka terhadap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudari, kita sebelum mulai kelas ini kita akan menyanyikan satu kidung. Amin. Ku mengikut Yesus apapun jalannya, lebar atau sempit, lurus atau belokan, penyelamat mendampingi apa ku bimbang, ikut terus sampai masuk kerajaan. Ikut Tuhan Yesus, manis atau getih, ku ikut Yesus. Ikut Tuhan Yesus, kemanapun dipimpinnya ku ikut. Ku mengikut Yesus dimanapun jua, sedang lapang atau susah lemah, penyelamat melindungi apa sengsara, ikut terus sampai kesudahannya. Ikut Tuhan Yesus, manis atau getih, ku ikut Yesus. Ikut Tuhan Yesus, kemanapun dipimpinnya ku ikut. Ku mengikut Yesus kapanpun saatnya, waktu surya cerah atau mendung gelap, penyelamat mengaturnya apa gelisah, ikut terus sampai fajar merekam. Ikut Tuhan Yesus, manis atau getih, ku ikut Yesus. Ikut Tuhan Yesus, kemanapun dipimpinnya ku ikut. Ku mengikut Yesus kapanpun saatnya, waktu surya cerah atau mendung gelap, penyelamat mengaturnya apa gelisah, ikut terus sampai fajar merekam. Ikut Tuhan Yesus, manis atau getih, ku ikut Yesus. Ikut Tuhan Yesus, kemanapun dipimpinnya ku ikut. Ikut Tuhan Yesus, manis atau getih, ku ikut Yesus. Ikut Tuhan Yesus, kemanapun dipimpinnya ku ikut. Amen. Amen. Kita harus menjadi orang yang mengikuti Tuhan. Kemanapun pergi, kita selalu ikut dengan Tuhan. Amen. Boleh mengalami Tuhan hari-hari dalam penghidupan kita. Baik, saudari, saya izin sharekin untuk berita. Amen. Amin. Puji Tuhan, saudara, berita kita hari ini adalah pelajaran kelima. Allah memakai lingkungan untuk bekerja sama bagi kebaikan kaum beriman. Mungkin saudari sudah banyak yang mendengarkan atau sudah pernah dengar berita ini, bagaimana Allah memakai lingkungan untuk bekerja sama
bagi kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudari, di sini Paulus mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Dalam segala sesuatu, saudari, kita harus melihat ada pekerjaan Allah di sana. Atau Allah bekerja melalui segala sesuatu. Segala sesuatu itu meliputi lingkungan kita, meliputi orang, perkara, masalah, waktunya, orangnya, situasinya, tempatnya, itu bekerja sama. Segala sesuatu dirancang oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, dan yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan ini sangat berkaitan dengan rencana Allah. Amin. Mungkin kita pikir kebaikan apa ini ya, dalam lingkungan ini, dalam masalah ini saya mendapatkan kebaikan apa? Saudari, kebaikan yang dimaksud di sini sangat berkaitan dengan rencana Allah. Amin. Baik, kita lihat yang pertama, Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jadi segala sesuatu itu bekerja sama ya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita di sini, saudari, kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia, maka segala sesuatu itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ayat 28, saudari, yang tadi kita baca adalah berkaitan atau kelanjutan dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Di ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Di ayat 26 kita melihat Roh itu berdoa. Dia menyampaikan permohonan kepada Allah. Dia membantu kita di dalam kelemahan kita. Dia dengan keluhan yang tidak terucapkan menyampaikan banyak permohonan kepada Allah. Itu adalah doa dari ayat 26, dari Roh itu. Kemudian di ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud dari Roh itu, yaitu Dia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Jadi di ayat 27 adalah Allah yang menyelidiki hati nurani ini mendengarkan, dia mengetahui doa dari Roh di ayat 26. Yang berdoa, yang membantu kita dalam kelemahan kita. Kemudian karena Roh ini berdoa, maka Allah mulai bekerja. Karena itu di ayat 28, saudari, dikatakan bahwa Allah, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi pekerjaan Allah adalah berdasarkan maksud dari Roh itu yang berdoa kepada Allah bagi kita, untuk membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Saudari, segala sesuatu adalah diatur oleh Allah. Ada satu saudara mengatakan kepada saya, sangat mudah bagi orang Kristen percaya Allah itu kasih. Sangat mudah bagi orang Kristen mengatakan Allah itu penuh dengan kebaikan, Dia lemah lembut, Dia mengampuni. Tetapi sangat jarang orang Kristen boleh mengakui dari lubuk hatinya dengan kesadarannya bahwa Allah adalah Allah. Dia adalah Allah. Dia berdaulat dalam segala perkara. Kalau orang Kristen percaya bahwa Allah adalah Allah, dia memiliki kedaulatannya dan dia nggak perlu pertimbangan manusia. Dia nggak perlu tanya manusia, saya kerjakan ini buat kamu, boleh nggak? Saya kasih kamu masalah ini, menurut kamu bagaimana? Allah nggak perlu pertimbangan manusia ketika dia melakukan segala sesuatu. Ketika dia mengatur segala sesuatu, mengatur lingkungan bagi kita, dia nggak perlu pendapat manusia. Allah adalah Allah. Allah bekerja menurut rencananya. Allah bekerja untuk kebaikan kita. Hanya itu yang kita perlu tahu. Bahwa lingkungan ini sesulit apapun, atau masalah ini sesulit apapun, adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa, saudari? Karena ada doa dari Roh itu. Roh itu yang di dalam kita berdoa kepada Allah.
Roh itu tahu keperluan kita. Roh itu tahu situasi apa yang kita butuhkan. Karena itu Allah bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kedua, kita perlu tahu sasaran Allah. Mengapa dia melakukan ini? Mengapa dia mengatur lingkungan yang sedemikian buat kita? Setiap orang memiliki lingkungan yang spesifik yang telah Allah aturkan buat kita. Semua lingkungan yang terjadi, istri, anak, suami, pekerjaan, teman koordinasi, ya kan? Tempat tinggal, tempat kita bekerja. Pekerjaan apa yang kita kerjakan? Di mana kita kerjakan? Apa yang terjadi? Saudara-saudari, semua itu telah diatur oleh Allah untuk merampungkan tujuannya. Nah, di ayat 2 di Romawi kedua dikatakan Allah sejak dini telah menentukan nasib kita, yaitu diserupakan dengan gambar putra sulung Allah. Tetapi nasib ini tidak dapat tergenap tanpa pengaturan ilahi yang membuat segala perkara bekerja sama untuk kita. Amin. Karena itulah Allah mengatur lingkungan. Saudari, supaya kita serupa dengan gambar putra sulung Allah. Memang kita orang Kristen, memang kita punya hayat Allah di dalam, tetapi saudari, banyak kali dalam penghidupan kita, di luar gambar Allah ini tidak bisa tertampil keluar. Gambar Allah ini tidak terbentuk di dalam kita, kurang terbentuk di dalam kita. Karena itu nasib ini, saudari, karena Allah menentukan nasib kita, maka nasib ini perlu ada tambahan, yaitu pengaturan ilahi di luar lingkungan, di lingkungan kita secara luaran untuk bekerja sama agar kita semakin serupa dengan gambar putra sulung Allah. Saudari, seringkali ketika kita mendapatkan kesulitan, kita merasakan, wah, istri saya menyulitkan saya. Atau yang saudari merasakan, wah, suami saya ini membuat saya sulit, membuat saya sangat terbatas, membuat saya gampang terekspos, gampang marah. Jadi sebenarnya pengaturan demikian adalah membuat Kristus bertambah lebih banyak di dalam kita. Kalau saudari kita mengalami lingkungan yang sedemikian, kita terus boleh datang kepada Allah, mengatakan saya tidak sanggup mengalami situasi ini. Tuhan, saya perlu dirimu bertambah di dalam saya. Tuhan, rampungkanlah tujuanmu. Tuhan, saya percaya dalam situasi ini ada kehendak-Mu. Tuhan, rampungkanlah kehendak-Mu di atas perkara ini. Dalam situasi ini saya mau belajar, Tuhan, agar Dikau bertambah lebih banyak. Kita tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Kita tidak menggali kolam yang tidak bisa menampung air. Kolam kita menjauhkan diri, kita tidak menggali kolam untuk diri kita sendiri yang kolam itu tidak bisa menampung air. Tapi kita boleh datang kepada Allah, sumber air yang hidup. Amen. Inilah saudari sasaran Allah dalam setiap lingkungan, setiap situasi. Amin. Baik. Kalau demikian, mungkin ada saudari yang berkata, wah, kalau begitu lingkungan atau penderitaan ini baik. Kalau gitu saya minta, Tuhan kasih saya banyak penderitaan, supaya kehendak-Mu bisa segera terampung di atas diri saya. Saudari, kalau Anda mengatakan demikian, maka Anda jatuh kepada satu ekstrim. Ya kan? Kepada ekstrim, di mana Anda senang menderita, padahal penderitaan itu Allah-nya rancang. Allah tidak perlu pendapat kita. Allah tidak perlu permintaan kita agar kita mengalami penderitaan. Di ayat 3, di Romawi ketiga dikatakan, jangan pernah berdoa, meminta penderitaan datang. Tetapi berdoa, agar Bapa menjauhkan dari segala penderitaan. Saudari, ini harus menjadi doa kita. Bukan berarti kita menolak penderitaan, bukan. Tetapi kita berdoa, Tuhan, jauhkanlah aku dari segala penderitaan. Di Matius pasal 6 ayat 13 dikatakan, tetapi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Firman ini mengatakan, jangan bawa kami, ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan berdoa, mengatakan, Bapa, jangan bawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini seharusnya menjadi doa kita. Tuhan mengajarkan doa ini kepada kita. Amin. Jadi saudara, penderitaan itu memang akan kita alami. Tetapi
bukan karena kita berdoa, atau kita nggak boleh berdoa minta pencobaan, minta penderitaan. Kita mohon, Tuhan jangan bawa saya dalam pencobaan, karena saya manusia yang lemah. Lepaskan saya daripada yang jahat, karena saya kesulitan kalau mengalami demikian. Tapi kalau penderitaan itu datang, saudari, kalau kita harus mengalami hal-hal yang masalah-masalah yang tidak dapat kita hindari, maka saudari, kita harus tahu bahwa kita punya imam besar. Amen. Ibrani pasal 2 ayat 17 sampai 18. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Karena ia sendiri telah menderita ketika ia dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Amin. Saudari, Anda harus percaya bahwa ia dapat menolong. Amin. Kalau kita memang tidak bisa menghindari penderitaan, kalau memang kita nggak bisa keluar dari kesulitan demikian, kita harus terima kesulitan, percayalah saudari, Anda punya imam besar. Imam besar ini adalah imam besar yang menaruh belas kasihan. Dia setia kepada Allah untuk mendamaikan kita. Mungkin dalam pencobaan itu kita menggerutu, kita marah kepada Allah, kita menyalahpahami Allah. Saudari, dia imam besar, dia setia, dia mendamaikan dosa kita. Dia mendamaikan antara kita dengan Allah. Karena dia pernah dicobai, dia pernah menderita, dan dia dapat menolong kita yang sedang dicobai. Amin. Karena itu kita harus ingat hal ini, saudara. Saya ingat ada satu saudara, dia setelah baca remuknya insan keluarnya roh, dia berdoa, wah saya minta penderitaan. Kalau saya mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Watchmeni, wah pasti hayat saya akan sangat bertumbuh. Saya akan mengalami Tuhan lebih banyak. Saya akan diserupakan oleh Tuhan lebih banyak. Dan dia berharap, ya, dia berdoa doanya demikian. Tidak lama mobilnya kecelakaan, usahanya bangkrut, mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Setelah dia datang pada Tuhan, Tuhan terangi betapa dia salah, ya, mengalami hal yang demikian. Saudari, memang penderitaan itu kita alami, tetapi bukan karena kita berdoa meminta, supaya iblis tidak mempunyai celah di atas doa-doa dan penghidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Amin. Keempat, kesengsaraan adalah inkarnasi kasih karunia yang mengunjungi kita. Madam Goyen pernah mengatakan, Allah memberikan salib kepadaku dan salib mendatangkan Allah kepadaku. Jadi kesengsaraan atau kesulitan adalah inkarnasi dari kasih karunia yang mengunjungi kita. Kasih karunia kadang-kadang, saudari, kalau kita nggak menghadapi kesulitan, kita lupa artinya bersyukur. Kita lupa artinya bersekutu dengan Tuhan dengan lutut dan air mata. Banyak kaum saleh boleh bersaksi bahwa ketika ada kesulitan, ada penderitaan, memaksa dia untuk datang kepada Tuhan dengan lututnya, dengan air mata, dengan datang kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan pada saat itulah dia benar-benar mengalami kasih karunia. Situasi itu, saudari, sudah ditakar oleh Allah. Allah menakar, Allah meneliti lingkungan mana yang baik bagi kita. Situasi bagaimana yang baik bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan-percobaan yang biasa, yang tidak melampaui pencobaan, yang tidak melampaui kekuatannya. Saudari, itu karena situasi itu sudah Allah atur. Sudah Tuhan takarkan, tidak melebihi takaran dari Allah. Dan itulah, saudari, inkarnasi dari kasih karunia. Kasih karunia mengunjungi kita. Kita ketika datang kepada Allah, kita datang dengan berlutut, dengan menangis, kita datang kepada Tuhan, kita doa. Pada saat-saat itulah kita mengalami ada kasih karunia. Kita merasakan Allah begitu dekat. Kasih karunia mengunjung kita, memenuhi kita, dan entah bagaimana, saudari, walaupun situasi masih terjadi, kesulitan itu masih ada, tapi dalam kita ada damai. Dalam kita ada kekuatan. Dalam kita ada damai sejahtera dari Allah. Amen. Inilah yang dimaksud dengan inkarnasi dari kasih karunia. Amen. Oke. Baik, yang kelima adalah perkenaan adalah kualitas perkenan. Perkenaan adalah kualitas perkenan yang dihasilkan dari ketentuan atas kesengsaraan dan ujian. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 4, ketekunan mendatangkan
tahan uji. Tahan uji adalah mutu yang teruji yang dihasilkan dari ketekunan atas kesengsaraan dan ujian. Jadi, tahan uji adalah satu mutu atau satu sifat yang bisa diperkenan. Kadangkala dikatakan tahan uji itu sangat berhubungan dengan pengalaman, atau beberapa terjemahan mengatakan tahan uji adalah pengalaman. Betul, saudari, mungkin beberapa orang yang sudah mengalami penghidupan gereja cukup lama, mungkin mengikuti banyak pelatihan-pelatihan dalam penghidupan gereja, dia mendapatkan lebih banyak kebenaran, dia mendapatkan hayat, dia mendapatkan terang, terus dia merasa, wah, saya ini sudah cukup untuk melayani, saya sudah teruji, saya sudah layak untuk melayani. Tetapi sudah tahan uji itu membutuhkan waktu, membutuhkan pengujian, dan pengujian itu adalah seperti api yang membakar emas agar emas itu menjadi murni, agar emas itu menjadi layak untuk ditunjukkan. Saudari, yang paling celaka adalah ketika kita mengalami kesengsaraan, sejangka waktu ketika kita mengalami ujian di dalam waktu-waktu penderitaan, setelah sejangka waktu kita nggak mendapatkan sifat, kita nggak mendapatkan satu mutu atau pekerti, ya, satu sifat atau pekerti yang dihasilkan, yang didapatkan setelah kita mengalami sejangka waktu pengalaman. Ini sangat disayangkan. Maka ketika orang Kristen mengalami kesengsaraan, mengalami kesulitan, maka kesulitan hanya kesulitan, bukan menjadi sifat atau tahan uji. Tidak menghasilkan satu mutu yang layak diperkenan oleh Allah. Penderitaan hanya penderitaan, kesulitan hanya kesulitan. Tidak mendapatkan sifat Allah ditambahkan, tidak mendapatkan satu pekerti yang didapatkan ketika orang itu mengalami penderitaan. Saudari, kita harus percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kalau penderitaan itu datang, kita harus belajar. Pelajaran apa Tuhan yang ingin Tuhan saya belajar dalam perkara ini? Apakah saya perlu belajar bagaimana berkoordinasi dengan orang lain? Apakah saya perlu belajar apa artinya lembah lembut? Apakah saya perlu belajar apa artinya kapasitas diperbesar untuk lebih sabar, untuk lebih mengenal saudara-saudari, lebih mengenal tentang tubuh Kristus, lebih mengenal apa itu artinya pekerjaan salib. Saudari, kalau tidak ada penderitaan, hal-hal ini hanya menjadi satu kebenaran yang enak didengar, tetapi belum menjadi bagian kita, belum menjadi milik kita. Ketika penderitaan itu datang, ketika api itu datang, maka vas bunga yang sudah digambar itu, gambar itu akan menjadi milik dari vas bunga itu. Saudari, semoga kita boleh belajar perkara yang sedemikian. Amin. Kita sampai di sini firman Tuhan, dan kita berdoa, saudari. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau dalam setiap situasi, dalam setiap pengalaman dalam hidup kami Tuhan, ada Engkau di sana Tuhan. Ada pekerjaan-Mu Tuhan, dan ada takaran-Mu Tuhan, yang menakar setiap situasi, setiap orang, Tuhan, lingkungan yang terjadi dalam penghidupan kami Tuhan, adalah hasil dari karya-Mu Tuhan, agar kami semakin serupa dengan gambar putra-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan, bertambahlah lebih banyak hari demi hari. Tuhan, kami juga terus berdoa, jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami semoga dalam penghidupan kami, Tuhan, kami belajar, Tuhan. Tuhan, kami boleh menaruh diri kami di tangan Dikau Sang Penjunan, yang membentuk kami, Tuhan, agar hari demi hari kami semakin serupa dengan Engkau, semakin mulia dan mendapatkan pekerti, Tuhan, dalam pengalaman-pengalaman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudari, berita kita firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.